Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Sari Parlaungan, mahasiswi S1 Akuntansi STIS Sultan Agung Pematang Siantar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas etika profesi. Di sini yang akan dibahas adalah contoh kasus pelanggaran etika dalam perpajakan. Kasus yang saya ambil yaitu kasus suap restitusi pajak PT Wahana Auto Eka Marga. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Hadi Sutrisno, dengan 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsidiar 1 bulan kurungan. Ia dinyatakan telah terbukti terlibat dalam kasus suap terkait pemeriksaan atas restitusi pajak PT Wahana Auto Eka Marga atau PTWAE tahun pajak 2015 dan 2016. Dalam perkara ini, Hadi menjabat sebagai supervisor tim pemeriksa pajak PT WAE di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3. Terdakwa 1, Hadi Sutrisno, pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp200 juta, subsidiar 1 bulan. Demikian petikan putusan yang diperoleh dari pelaksana tugas juru bicara penindakan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan Senin tanggal 6 Juli. Sidang dilaksanakan secara virtual, di mana Jaksa Penuntut Umum KPK berada di Gedung Merah Putih KPK, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta terdakwa dan penasihat hukum berada di Gedung KPK Kafling C1. Dalam perkara yang sama, terdakwa 2, Jumari, selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE, divonis pidana selama 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsidiar 1 bulan kurungan. Serta terdakwa 3, anggota pemeriksa pajak PT WAE, Muhammad Naim Fahmi, dihukum dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp200 juta, subsidiar 2 bulan kurungan. Dalam putusannya, Hakim mengabulkan justice kolaborator yang diajukan Hadi. Hakim menilai Hadi terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, JO pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP, JO pasal 65 ayat 1 KUHP. Dalam surat dakwaan, para terdakwa terbukti menerima $96.375 dari Komisaris PT Wahana Auto Eka Marga atau WAE, Darwin Maspolim. Uang diberikan agar menyetujui permohonan lebih bayar pajak atau restitusi. Keduanya juga terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, JO pasal 55 ayat ke-1 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, JO pasal 65 ayat 1 KUHP. Perkara ini bermula saat Darwin melaporkan pajak tahunan PT WAE tahun 2015 dengan status lebih bayar Rp5,03 miliar dan mengajukan restitusi. Kemudian KPP PMA 3 membentuk tim pemeriksa pajak yang berisikan ketiga terdakwa. Pada 2016, ketiga terdakwa mengajak Darwin bertemu untuk menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan. Selain itu, mereka juga menyampaikan permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen terkait proses bisnis PT WAE untuk kepentingan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan rampung, ketiga terdakwa menyampaikan temuan itu kepada Kepala KPP PMA 3 Yuldirga untuk ditandatangani, lalu diberitahukan kepada PT WAE. Selanjutnya, Hadi Sutrisno atas pengajuan Yuldirga menawarkan bantuan kepada pihak PT Wahana Auto Eka Marga agar permohonan restitusinya dapat disetujui. Mereka meminta imbalan fee sebesar Rp1 miliar. Kemudian, ketiganya melakukan modus
serupa saat melakukan pemeriksaan pajak PT Wahana Auto Eka Marga tahun 2016. Darwin melaporkan pajak tahunan PT WAE tahun 2016 dengan status lebih bayar sejumlah 2,7 miliar rupiah. Sama seperti sebelumnya, ketiga terdakwa atas pengetahuan Yuldirga juga meminta imbalan sebesar 1 miliar rupiah kepada PT WAE. Namun kali ini, Darwin merasa keberatan. Setelah negosiasi, kedua pihak sepakat imbalan ditentukan 800 juta rupiah. Analisis dari kasus tersebut yaitu, dari artikel tersebut diketahui bahwa ketiga pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia tersebut telah melanggar prinsip integritas, martabat, dan kehormatannya dengan menerima suap. Dirjen Pajak RI tersebut juga tidak bekerja secara profesional, melanggar undang-undang, tidak patuh dengan hukum, tidak bertanggung jawab, dan merugikan banyak pihak. Sebagai seseorang yang dipercaya oleh negara untuk mengurusi keuangan negara, seharusnya mereka bisa menjaga kepercayaan masyarakat dengan tidak melakukan tindak kejahatan seperti menerima suap dari pihak manapun. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.